Bagaimana caranya dunia ini menjadi akhirat? Wis titik. Ini solusi yang dipertanyakan mulai zaman semono sampai zaman sekarang, berabad-abad. Bagaimana caranya jasadku iku isih ana dunya, tetapi ruhku itu sudah di akhirat. Sehingga dengan seperti itu Anda tidak akan pernah bisa diridu atau dihembuskan nafsu dalam dirimu tentang dunia, karena kau sudah di akhirat. Bagaimana caranya? Ini para murid dahulu kala Bapak sampai ndas gondol itu merotolin dulu, memikirkan bagaimana caranya. Guru mengatakan ini dunia tapi jadikan akhirat, masuklah kau di akhirat. Syaratnya kau harus tahu dulu, ketemu dulu namanya teracai kuntul miber. Subhanallah, sampai tewek nekek durung temu-temu. Sekarang pada hari ini saya katakan, barangkali yang lama mencari belum ketemu, bersyukurlah, bersujudlah hatimu pada Allah. Manakala Anda sudah bertemu, maka ini sebagai pentauhidan, penaukitan, menguatkan keyakinan dalam dirimu. Apa itu? Oke, masuklah kau lewat cahaya makrifat, rasa di dalam segala hal aspek apapun. Masuklah ruhmu itu lewat rasa. Yang kami maksud rasa adalah iman. Di situ akan menemukan satu cahaya makrifat, dan di situ kau akan bertemu yang namanya akhirat. Itulah alam musyahadah. Orang Jawa mengatakan itulah alam kelanggengan. Udah itu. Apapun bentuk sikon yang kau hadapi, apapun. Di situ ada alam akhirat. Barang siapa yang sudah masuk di dalam akhirat ketika dia masih ada dunia, maka ketika saat idza jaa ajaluhum, dia tidak akan susah untuk masuk ke alam akhirat, karena dia sudah hakikatnya sudah berada di alam akhirat. Mereka yang sudah masuk di dalam alam akhirat, mohon maaf, aku yakin dia tidak akan ingin keluar lagi. Ngertos Nabi Idris. Ada makalah siapa yang sudah masuk alam akhirat dia tidak akan dikembalikan ke dunia lagi. Iki politiknya Nabi Idris. Ya Allah, saya hanya ingin tahu gimana sih alam akhirat. Allah dawuh syaratnya satu, harus mati dululah kau. Saya siap untuk dimatikan. Ketika saat dimatikan, maka dia sudah di akhirat. Kalau sudah di situ, ya Allah, berhubung saya memegang dawuh panjenengan, barang siapa sudah di alam akhirat, maka dia tidak ada hak untuk tidak ada hak untuk dikeluarkan dari akhirat. Iki politiknya Nabi Idris. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sampai sekarang, jadi beliau nggak mau ke dunia. Siapa dia? Panjenengan semua kalau sudah sampai ke musyahadah, aku pengen tahu, pengen gembul bojo anak dunia brono, pengen tahu aku. Nggak akan mungkin, karena di situ kau sudah bisa membandingkan bagaimana saat ketika panjenengan ruh gembul di kegelapan dengan ruh gembul di terang benderang. Udah. Tapi Allah kasih tahu, kau di dalam sini memang dengan rodiyata mardiyah, tapi kau kutugaskan. Jadi Gusti Allah punya politik juga. Alasannya ditugaskan. Bagaimana anak istrimu? Akhirnya muncullah satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bimbinglah anak dan istrimu untuk menuju tempat kembali ini. Ini tempat kembalimu. Udah tahu jenengan tempat kembali. Maka yang terjadi, jenengan membimbing anak istrimu
untuk bisa sampai ke akhirat. Jasad boleh ada di dunia, tapi hakikatnya ruhmu sudah di akhirat. Inilah bekal di akhirat. Apa itu? Semua amal manakala disertai dengan makrifat pada Allah. Ingat, tukang zino 21, masa sih gara-gara ngombeni asu terus iku mau mlebu surga? Akal nggak bisa nyambung, Pak, nggak bisa nyambung. Apa sebab? Hadis Rasulullah mengatakan ada seorang begenggek. Ngerti begenggek? Bahasa Indonesianya apa? Pelacur. Bu, ngapunten pun tersinggung nggih? Wong sampean mboten kok. Pelacur setiap hari dia menerima para tamu-tamu. Jadi macam-macamnya rasa itu dia pengalaman sekali. Ngapunten. Begitu bertumpuk-tumpuk dosa zinanya pada Allah, suatu saat dia berjalan menemui satu tujuan untuk meminum dalam air di sumur tersebut. Tapi ketika saat beliau mengambil air dengan sepatunya, dia melihat anjing di atasnya itu juga minta air. Dia tidak langsung meminum pada dirinya, dia memberikan air itu terhadap anjing. Hanya persoalan itu aja. Dia mestinya tercatat sebagai ahli azab, tapi mengapa menjadi rahmat? Akal nggak mampu jawab. 1, 2. Sekarang Imam Ghazali, ketika saat beliau mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, di depannya ada asbak yang berisikan mangsi, ada satu lalat. Laler lho Pak, gak tahu lalat ya laler. Sing wong pelat gak iso lalel. Lah ini beliau biarkan. Dia mau mengambil penanya untuk ngecelupkan, tapi nggak jadi, menunggu lalat itu tadi kenyang dulu minum. Ketika sudah kenyang dia mabur, barulah dia ngecelupno yang namanya pulpennya ke bak mangsi. Bukan karena ibadahmu hei Imam Ghazali, bukan karena sodakohmu hei Imam Ghazali, sholat, zakat, puasa dan hajimu kau saya rahmati, bukan. Karena apa? Ingat, kau dulu waktu mensyarah kitab Ihya itu ada lalat. Ya Allah, sekecil itukah? Terus ada apa rahasia di belakang itu? Ternyata inilah jawabannya. Satu amaliyah sedikit jikalau dibarengi dengan makrifat Allah akan mengalahkan seluruh amaliyah yang besar tapi tidak disertai makrifat pada Allah. Wis, bukan berarti kula niki menggak amaliyah sing akeh iku, enggak. Jangan salah paham. Amaliyah yang banyak itu gak diterima oleh Allah bukan berarti lantas kau tinggalkan, tidak. Maksud saya sertakan juga amaliyah-amaliyah itu dengan makrifat pada Allah. Ingat, makrifat pada Allah hanya dengan cara Anda bertajali. Anda bertajali, bukanya itu dari sirul asror, barulah Anda akan sampai. Makanya tolong sing ahli sholawat apapun, hatimu jangan mengkhudurkan terhadap baginda Rasul, jangan. Sekali lagi saya katakan, khudurkanlah hatimu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan sudah sepakat, makhluk Kanjeng Nabi itu makhluk, kita juga makhluk. Innama ana basarum mithlukum. Rasulullah sendiri sangat ekstrim, diperintahkan Allah dawuh seperti itu. Berarti di balik ayat itu Allah katakan Rasulullah ngejak menyembah terhadap apa yang Rasulullah sembah. Rasulullah aja, tingkatan Rasulullah mengajak umatnya untuk memuja dan memuji dan mengharap minta tolong terhadap siapa yang dimintai Rasulullah tolong. Cuman kita saja umat sing meleto. Ngerti meleto? Ngerti meleto? Wa yabghuna iwaja. Nafsu di dalam diri kita akan berupaya membengkokkan iman kita. Membengkokkan. Bapak Ibu, saya tidak melarang panjenengan ngepi syariate, silahkan, itu baik, tapi tolong juga benahi juga rohaniah jenengan.
Jikalau rohaniah jenengan sudah kau benahi, maka betapa indahnya syariatmu berdasarkan hakikat bisa makrifat. Itulah yang kumaksud, amaliyah apapun itu akan terjadi didasari dengan makrifat Allah. Ini pasti taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi bagaimana yang tidak disertai makrifat Allah? Allah katakan hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin, ditolak. Wis iki sampean wis seruh kelompok piyambak-piyambak sudah jelas, tinggal sekarang pertanyaannya mau melakukan yang bagaimana, yang tidak bermakrifat ataukah yang bermakrifat? Silahkan, semuanya kuserahkan pada dirimu.